Halo guys, welcome back to KGD Virse. Sekarang kita akan main bukan in reality. Ini visual novel buatan Indonesia, jadi duduk yang manis dan tonton terus. Oke. Start game. Minggu. Lagi-lagi cahaya matahari menembus jendela yang tak tertutup tirai, tepat menerpa ke wajahku. Sekalian juga membangunkanku dari mimpiku. Dan itulah yang membuatku berbalik dan menutup wajahku dengan bantal. Seakan bekerja sama untuk mengganggu tidurku, aku mendengar ponselku bergetar keras di atas meja. Bagus. Masih di tempat tidur. Tanpa melihat, aku berusaha meraihnya. Tanganku masih terulur, meraba-raba di antara deretan benda-benda yang kuletakkan di atas meja. Kotak besar dengan sesuatu yang lembut. Itu kotak tisu. Sesosok tubuh wanita yang seksi. Bukan. Itu action figure vokal something bernama Maku. Bukannya Miku. Sebuah bentuk persegi panjang tipis dengan getaran luar biasa yang biasa membangunkan gajah tidur. Yap, itu ponselku. Dengan mata setengah terbuka, aku melihat layar. Sambil mendengus kesal, aku matikan alarm yang sudah aku pasang sendiri. Apaan sih? Pre-order visual novel in reality edisi terbatas sekarang. Ini sudah saatnya bagiku untuk bangun. Sambil bersiul singkat, aku memindahkan laptopku ke atas ranjang. Segera aku mengakses situs visual novel tersebut. Setelah mengumpulkan seri sebelumnya, tidak mungkin aku akan melepas seri yang lain nih. Hanya ada 100 kopi yang ada, jadi aku harus cepat. Sebuah senyuman lebar menghiasi mukaku. Tanpa bisa kucegah, aku sangat bersemangat. Aku pun mulai mengisi formulir pemesanan yang telah terbuka di hadapanku. Nama, Randi, alamat telepon, lalu pembayaran. Aku menahan nafas. Dan melepaskannya begitu layar laptopku menunjukkan pembayaran berhasil dilakukan. Randi. In reality? Sekarang tinggal menunggunya sampai ke tanganku sebulan lagi. Sorry. Ternyata koneksi internet di sini lebih cepat dibanding yang di rumah. Ajaib. Emang ini di mana? Tidak salah aku memilih apartemen tua ini. Oh, di apartemen tuh. Aku mulai tinggal sendiri di sini sejak aku masuk SMA dan orang tua aku pindah ke luar negeri. Jadi aku bebas melakukan apa saja. Tentu, kebebasan di sini bukan untuk mengajak saya ke kamar. Selaraku tidak terendah itu. Tapi, pandanganku menyapu sudut-sudut ruangan kecil yang disebut kamar ini. Kebebasanku adalah menciptakan surga milikku. In reality. Suara gedoran keras di pintu menyembuyarkan lamunanku. Tak usah ditebak, aku sudah tahu siapa yang sudah kelebihan energi pagi-pagi begini. Aku berusaha mengulur waktu selama mungkin, mencoba untuk mengacukan suara bising itu. Namun, gedoran itu tetap tidak berhenti. Bagaimanapun, pada akhirnya aku mencapai pintu dan harus membukanya. Iya, tunggu sebentar. Kata-kataku dipotong bogem mentah mendarat di wajah ketika meminta bulu. Gah. Kulihat teman sejak kecilku berdiri di hadapanku. Tamu tak diundang ini pasti sengaja atau sudah tuli. Erina. Sungguh ucapan selamat pagi yang sopan. Dia menarik-narik ujung rambut sebahunya seperti yang biasa dia lakukan saat sedang gugup.
Pasti dia lupa membawa kuncinya lagi. Dasar. Mata coklatnya menatapku beralih ke pintu. Lalu ke lantai, kemudian kembali kepadaku. Hei. Dengan wajah merah, dia berkomat kamit sebelum suaranya benar-benar terdengar. Salahmu sendiri. Memangnya buka pintu saja harus lama ini? Ada suara aslinya toh? Jangan bilang kamu baru bangun. Emang. Tanpa minta maaf, dia seenaknya memasuki kamar. Setelah aku menutup pintu kembali, kutemukan Arina sudah duduk di kursi komputerku. Jadi, apa yang kamu lakukan minggu-minggu begini? Sambil bersekedap, aku menatap Erina yang mengeluarkan buku dari tasnya. Kamu belum mengerjakan tugas kelompok kan? Itu udah ada Azusa dari Keon. Kalau nggak salah, lihat aja. Iya, saya sudah. Hah? Tugas apa? Bukan tugas fisik kamu. Pura-pura lupa juga tak akan menyelamatkanmu. Sayang sekali, dia salah. Aku tidak pura-pura lupa. Bagaimanapun, dia sering membantuku mengerjakan tugas seperti ini. Jadi aku cukup bersyukur atas bantuannya. Sebelum kamu kira aku suka rela menghabiskan hari mingguku di sini, Suaranya serem banget, sumpah. Suara serem. karena aku sudah repot-repot ke sini. Kamu Kenapa? langsung carikan aku teh olong ya, yang dingin saja. Makasih. Teh olong kayak gimana sih? Di pasaran ada nggak? Aku menatap wajahnya yang tersenyum seolah tanpa rusa. Terserah kau sajalah. Aku tarik ucapanku. Lebih baik tadi aku tidak usah membuka pintu sekalian. Biar enggak menghabiskan waktu. Gimana kalau sekarang kamu pilih bagian yang harus kukerjakan saja? Setelah Arina mengiyakan, aku melangkah ke kulkas sambil tetap sesekali mengawasi Arina. Antisipasi ini diperlukan kalau aku lengah sedikit saja. Semua barang berhargaku bisa dihancurkan Arina. Tanpa sadar, aku merinding teringat semua nendoroid yang dia buang ke tempat penghancuran sampah. Buset. Atau ketika dia mengambil setumpuk koleksi CD musik kesayanganku dan menjualnya di acara bazar sekolah. Sebenarnya banyak vandal lain yang Erin lakukan, tapi tidak. Mataku menolak dan untuk mengingatnya. Aku menggeleng keras untuk mengenyahkan sisa ingatan itu. Fokus, ambil teh olong lalu cepat kembali. Damn it. Setelah botol teh ada di tanganku, aku berjalan ke arahnya. Aku mempersiapkan hati sebelum melihat sekeliling, tapi ternyata semua baik-baik aja. Tapi aku masih harus waspada. Nih, minuman lo. Aku meletakkan botol itu di sampingnya. Arina minum setaguk lalu mulai menulis. Ekspresi seriusnya tak berubah. Demikian juga dengan kebiasaan menggigit ujung pensil saat berpikir. Sini ada pensil. Ada pensil. Kalau dipikir-pikir, dia tak banyak berbeda dari sejak pertama kali bertemu. Erina yang dulu begitu manis kalau meminta bantuan, dia akan minta baik-baik. Entah sejak kapan dia jadi sadis seperti ini. Jadi apa namanya? Well, tapi setidaknya masakan sudah lebih enak sekarang. Kalau dulu bentuk makanannya selalu aneh, mirip alien malaikat di anime Super Robot. Apalagi rasa makanan. Beberapa memori melintas di kepalaku, sampai aku merinding sendiri menahan ketawa. Dari tadi ku tanya soal tugas malah ketawa sendiri. Masalah buat lo, hah?
Hah? Tugas apa? Ah, benar juga. Aku belum mengerjakan tugas fisikanya sama sekali. Ngomongkan apa sih? Melamunkan tentang PS4 dan gue belum sempat beli. Dan kayaknya gak bakal beli. Erina menoleh ke belakang, mengikuti arah tatapanku yang kebetulan sedang mengarah ke Dakimakura dengan pose sensual yang tersandar di tempat tidur. Itu. Aku menelan ludah gugup, menanti entah apa ultimate combo yang akan dia keluarkan. Sepertinya aku tahu apa yang harus kulakukan. Apa? Saat aku mengira Erina akan mengarahkan tinjunya ke arahku, ternyata dia berjalan melewatiku. Dia menuju koleksi figurku dan merobek majalahku. What the heck? Aduh, kelewat. Begitu sadar aku sudah berdiri, memegang tangan Erina yang hendak merobek majalahku. Untuk apa sih kamu membeli ini semua? Ya buat dikoleksi lah. Kamu Gimana cuma sih? membuang uang. Enggak juga. Lihat, kamu jadi tidak fokus gara-gara mainan ini kan? Mainan? Itu bukan mainan, Pi. Aku tak peduli dia masuk ke kamarku sesukanya. Dia juga boleh marah-marah sepuasnya. Setelah. Tapi kalau menyerang privasiku, mengatakan aku cuma membuang uang demi mainan, aku melepaskan tangan Erina. Keluar. Erina terlihat kaget, juga takut saat menatapku. Aku membiarkannya. Yes! Aku bilang, keluar. Aku benci tatapan itu. Tidak. What? Aku juga tak akan minta maaf. Ya udah. Sebelum mengatakan itu, Erina kembali duduk. Setelah tugasmu selesai, aku baru pulang. Gua gak mau ngerjain tugas. Mau tak mau aku duduk ikut. Erina tak banyak berkomentar saat melihatku hanya memainkan pulpen, sementara dia sibuk menulis. Pikiranku terlalu kusut untuk mengerjakan tugas, jadi aku hanya membolak-balikan lembar buku sampai perutku terasa lapar. Saat aku membuka ponselku, terlihat angka digital yang berkedip pelan menunjukkan angka 1. Lebih baik aku mencari makan siang. Kamu mau makan apa? Erina tidak menjawab. Dia malah membanting pena dan bukunya ke meja. Kalau nggak mau ya udah, gue beli buat gue sendiri aja lah. Shh. Kan begitu. Terus? Maksudku, biar aku yang beli. Dari dulu kayak bilang kalau lu tuh pembantu, men. Tawarannya mengejutkanku. Sebenarnya aku berniat untuk memesan makanan lewat telepon saja. Bagaimanapun, aku akan merasa tak enak kalau menolaknya. Setelah menitipnya membeli makan siangku dan membukakan pintu untuknya, aku duduk lagi, naruh pantat. Dia juga tidak bisa fokus rupanya. Waktu berlalu. Tak lama menunggu, Erina kembali lagi membawa 2 kantong belanjaan. Tapi sebelum aku sempat melihat apa yang dibawanya, dia sudah berjalan ke arah dapur yang disekat terpisah dari ruang utama. Bukannya aku ingin tahu juga apa yang dia beli. Selesai makan siang, rasanya pikiranku mulai jernih. Aku melirik Erina. Rupanya dia menghabiskan makanannya lebih dulu. Wow, lapar cuy. Ayo, kita kerjakan tugasnya lagi. Gak bosan apa lo? Aku menyetujuinya dan kami mulai bekerja tanpa banyak dialog. What? Kalau dilihat dari cara kerja kami, rasanya tak mungkin tugas itu terselesaikan sebelum malam menjelang. Men. Aduh, ke skip. Walau berat mengakuinya, untunglah Erina mau membantuku.
Ya, aku tahu. Ya, aku hanya tak ingin orang tua aku menerima laporan tentang nilai jelekku nanti. Tadi ada diskon di supermarket, Oh, jadi aku sekali membelinya untuk masak makan malam. Irina bicara terlalu cepat sampai butuh beberapa detik bagiku untuk mengerti kata-katanya. Maksudnya, kamu mau masaknya? Aku bertanya untuk meyakinkan. Tapi alih-alih menjawab, Irina langsung pergi ke dapur. Aku tidak punya alasan untuk mengikutinya. Jadi aku hanya duduk sambil berbicara komik terdekat yang bisa kurai. Sambil membaca, sorry. Sambil berdoa semoga dia tidak marah memasukkan racun. Enggak lah. Waktu berlalu. Aku tidak diare atau pusing-pusing. Bagus. Sepertinya makanan tadi memang tidak diracunin Irena. Emangnya dia Yuri. Maksud gua, malah bisa dibilang karena cukup enak. Tapi aku tidak memberitahunya tentang itu. Dia juga tidak mau menanyakannya. Jadi, setelah mengantarnya pulang tadi, kuasumsikan kami kembali baikan. Kelihatannya memang sederhana itu. Tapi aku tidak yakin apakah semua benar-benar kembali seperti awalnya. Tanpa parameter, manusia nyata itu membingungkan. Sebentar, gue mau ngambil kacamata. Agak buruk makanya. Man. Nah, kan kelihatan. Buset dah, nyolong hidung. Aku menghidupkan laptop, berharap itu semua bisa membuatku perasaanku lebih baik. Kubuka Auto Reality. Yang seri keduanya baru tadi ku pre-order. Aku tak pernah bosan memainkan rute Luina. Dunia dua dimensi itu menyenangkan sekali. Pilihan yang tidak ada sesulit dunia nyata. Aku juga bisa memutar kembali waktu kalau melakukan kesalahan. Lalu yang terpenting, ada orang yang menerimaku. Aku yang sebenarnya. Layar laptopku berpendar pelan. Di dalamnya Luina menatapku sambil tersenyum manis. Jemariku menyusuri rambutnya. Setiap perkataannya kembali terngiang di benakku. Bagaimana dia tetap membela pilihan hidupku? Tahu. Bagaimana dia tetap berada di sampingku? Tahu. Apapun yang terjadi, kalau saja kita bisa hidup di dunia yang sama, Luina. Wow. Baiklah, kalau memang itu yang kau harapkan. Mungkin aku kelelahan sampai mendengarnya menjawabku. Keadaan atau tidak, setidaknya itu membuatku sedikit lebih baik. Entah mimpi atau bukan, sepertinya sekilas tadi aku melihat bayangan Luina melintas. Serem banget. Aku menarik napas, berusaha untuk terlihat tidak gugup. Bagaimanapun juga, ini adalah kencan pertamaku. Wow. Randi sudah lama menunggu ya? Iya. Enggak, aku juga baru sampai kok. Kata bohong pasti tercetak dengan jelas di mukaku, karena tahu palsuku selalu dipaksakan. Yuk kita jalan. Wajahku terasa panas dan merah saat dia menjawab perkataan itu dengan menggenggam tanganku. Bus yang kami naiki dalam perjalanan nanti hari ini cukup sepi. Kami berdua bisa dengan leluasa mendapatkan tempat duduk. Good job. Kami bicara tentang banyak hal sepanjang perjalanan. Mungkin karena itulah perjalanan terasa begitu cepat. Tanpa sadar kami sudah tiba di sisi pantai. Langit terlihat cerah tak berawan. Cukup bagus untuk musim penghujan. Tidak banyak orang terlihat di sekitar pantai. Mungkin karena hari ini belum masuk masa liburan. Dengan sedikit bercanda aku mengatakan bahkan pantai ini menyambut kedatangannya. Candaan itu dibalas dengan sebuah protes keras. Ancaman, tapi
Tapi tentu saja aku tahu dia tidak serius dengan melihat sekilas senyum di wajahnya. Kami terus berjalan sampai aku melihat ada sarung di pinggir pantai. Warung. Gak kelihatan ya? Oh ya. Kata orang-orang di komunitasku, tempat itu direkomendasikan bagi pasangan. Kamu kepanasan nggak? Tidak? Mau kesana dulu? Awalnya dia tidak tertarik, tapi langkahnya terhenti ketika dia melihat sebuah poster bergambar Sunday tertempel di dinding luar warung. Tempat ini menarik perhatian saya. Tapi cuma sekali ini saja ku izinkan kamu mengajakku ke tempat seperti ini. Kenapa? Seperti sudah kuduga, sebelumnya Warfitku tiba lengkap dengan 2 batang poki yang menancap dengan sepuluh di atasnya. Oke, Gan, ini bakal lanjut di part kedua, jadi tonton terus di Kazudiverse. Oke, bye. Can't read my, no he can't read my poker face. She's got to love nobody. Can't read my, no he can't read my poker face. She's got to love nobody. Pop, 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 poker face, pop, pop, poker face. Pop, 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 poker face, pop, pop, poker face.